Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Oke, kita lanjutkan selanjutnya di ini tentang masih bab 6, melanjutkan yang kemarin. Ini jongbonya ya, informasi dan juga jongbo munwa dan budaya dan informasinya. Ini sudah saya pindah juga ke Word yang ini. Ini yang kemarin yang bab 5 sudah selesai, yang sudah saya upload. Nah, ini sekarang bab 6. Oke, kita lanjutkan. Jikjangin haru. Jikjangin haru berarti keseharian. Jikjangin bekerja atau karyawan juga bisa, sama aja karyawan. Ya intinya orang yang bekerja di tempat kerja kayak gitu. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Hamnida ya. Hamnida sampai bukan Kyokido mana Kyokido. Oh, dari sini nanti sampai sini ya nanti. Oke, kita tadi dulu. 한국의 직장인들은 대부분 9시에 일을 시작합니다. kita lanjutkan sampai terakhir gitu aja ya, nggak apa ya. 출근할 때는 지하철이나 버스와 같은 대중교통을 이용하기도 하고 개인 승용차를 이용하기도 합니다. 퇴근 시간에는 교통이 매우 혼잡하여 예기치 않은 일로 어려움을 겪기도 합니다. 점심은 보통 12시에서 1시 사이에 구내식당에 먹는데 구내식당이 없으면 회사 근처의 식당에서 먹습니다. 점심은 같은 부서의 사람들과 회사에서 하지 못한 업무 이야기도 하면서 함께 먹는 경우가 많습니다. 일부 직장인들은 점심시간을 이용하여 간단한 주임이 활동을 즐기기도 합니다. 퇴근은 대부분 6시에 하지만 일을 더 끝내지 못했을 때는 야근을 합니다. 퇴근 후에는 쌓인 피로와 스트레스를 풀고 팀워크를 다지기 위해 bisa ditandai enggak juga enggak apa-apa. 상사나 동료들과 외식을 할 때도 있습니다. 어떤 사람들은 출근 전이나 퇴근 후에 자신의 건강을 위해 운동을 하거나 자기 개발을 위해 외국어 학원에 다니기도 합니다. Ya, sudah. kita artikan. 한국의 직장인들은 pekerja Korea 대부분 sebagian besar atau kebanyakannya bisa sebagian besar itu 9시에 일을 시작합니다. mulai bekerja bisa ya, bekerja pada jam 9. kemudian 출근할 때는 ketika berangkat kerja itu 지하철이나 버스와 같은 대중교통하기도 합니다. kadang menggunakan 대중교통 transportasi umum seperti 지하철 kereta bawah tanah atau bus, dan kadang juga menggunakan 개인 승용차 kendaraan pribadi seperti mobil pribadi kayak gitu ya.
Jadi di Korea itu kalau berangkat kerja itu ada yang pakai kereta bawah tanah ataupun bus, tetapi ada juga yang pakai mobil pribadi. Jarang pakai sepeda motor. Sepeda motor jarang di sana. Terus kemudian 퇴근 시간에는 waktu pulang kerja 교통이 매우 혼잡하여 karena 교통 transportasinya 매우 sangat 혼잡하다 itu kayak semrawut gitu ya, semrawut macet atau apalagi ya kalau semrawut itu bisa dia apa ya, ya kalau macet bisa nggak ya macet ya, ya intinya paling gemrawut lah, paling iya macet bisa macet itu kadang kyok mengalami yekici anen illo orium, jadi oriumi kesulitan mengalami kesulitan hal yang yekijian tidak terduga, ya kan. Jadi karena semrawut tadi di sini kan ada yo ini menjadi sebab akibatnya, ada kalimat satu, kemudian ini kalimat kedua, efeknya lah gitu. Jadi waktu pulang kerja, jadi kan sikan tuegan waktu pulang kerja karena saya transportasi sangat semrawut, meu di sini, maka terkadang itu mengalami kesulitan dengan bisa hal langsung bisa yang tidak terduga ya gitu. Terus kemudian 점심은 ini ya masih ada sini ya. Oh ini nanti aja ya, nanti. Nggak jadi. 점심은 siangnya, ini bisa ditekan siangnya bisa, makan siangnya bisa ya, istirahatnya bisa ya. Istirahat. Atau makan siang bisa. Makan siangnya itu 12시에서 1시 사이 antara dari jam 12 sampai jam 1. Bisa dikatakan antara dari jam 12 sampai jam 1. Itu bisa. Antara dari itu bisa jam 12 sampai jam 1. Dan makan di Gunesiktan, kafetaria. Kafetaria itu kantin perusahaan atau kantin di instansi. Jadi misalnya sekolah itu punya kantin, itu sebutannya Gunesiktan. Tapi kalau siktang saja itu biasanya di luar perusahaan atau di luar sekolah. Kemudian Gunesiktan이 없으면 jika tidak ada kafetaria, ini 회사 근처의 식당에서 먹습니다. Makan di kantin di sekitar perusahaan. Di sini disebutkan bahwa yang Gunesiktan berarti di dalam perusahaan, tapi kalau nggak ada itu bisa gencoy siktang에서. Siktang bukan Gunesiktan tapi siktang. Jadi jika tidak ada Gunesiktan tadi atau kafetaria tadi, mereka itu biasanya makannya di rumah makan yang ada di sekitar perusahaan gitu, ada. Dan harganya tapi biasanya dibayar sama perusahaan kok nanti. Kayak gitu. Sudah ya. Kemudian 점심은 siangnya atau makan siangnya tadi itu 같은 부서의 사람들과 회사에서 하지 못한 업무 이야기도 하면서 함께 먹는 경우가 많습니다. berarti ini dari belakang bisa ya, banyak kasus di mana makan bersama gitu ya, banyak kasus. Siangnya itu biasanya makan bersama sambil, ini saya ngerti di belakang ya, sambil bercerita
Omu, urusan yang tidak bisa dilakukan di perusahaan. Omu ini bisa berarti pekerjaan bisa, urusan bisa. Tapi kalau saya memahami urusan ini hal-hal lain, bukan tentang pekerjaan. Kalaupun tentang pekerjaan itu hanya diselip-selipkan dikit-dikit. Karena jarang sekali mereka itu ya sebenarnya kita sih manusia itu kadang kalau kita sudah makan terus kemudian kita masih bahas tentang pekerjaan itu kadang ya agak ngosek lah bentar lagi lah gitu. Nah gitu, tapi makanya kalau saya mengartikan omu di sini lebih ke urusan yang tidak bisa dilakukan di perusahaan. Jadi ketika kita mau ngobrol di perusahaan karena terhalang oleh keadaan, contohnya misalnya dia di apa namanya di mesin A, kita di mesin B, otomatis kalau kita ngobrol dengan orang lain kan agak sulit ya, agak kesulitan. Jadi kadang itu banyak kasus di mana, nah ini biasanya makan bersama sambil bercerita, gitu ya, bercerita urusan yang tidak bisa dilakukan di perusahaan. Maksudnya yang tidak bisa dilakukan bukan urusannya, tapi ceritanya. Jadi mereka bercerita tentang hal-hal yang tidak bisa mereka bicarakan, mereka lakukan, mereka bicarakan di perusahaan. Ini saya akan bicarakan di perusahaan kayak gitu. Lalu dengan siapa ya? Dengan orang-orang dari divisi yang sama. Nah, divisinya sama. Karena saya megang mesin A, dia mesin B, otomatis kita mau berjalan kan susah kan kayak gitu kan. Terus kemudian waktu makan nih, nah mereka makan sambil bercerita hal-hal kayak, "Weh, mau gini loh Mas, mau gini loh Mas, mau gini loh Mas," kayak gitu. Bisa kayak gitu. Kalau misalnya mau bercerita tentang pekerjaan. Cuman kadang ya kalau kita mah makan ya makan kayak gitu kan. Gitu. Bisa ya insya Allah ya. Kalau saya ngartikannya dari belakang, nanti mungkin teman-teman ngartikannya dari ini mungkin juga bisa. Jadi banyak kasus di mana orang-orang yang dari divisi yang sama itu bercerita hal-hal yang tidak bisa dilakukan di perusahaan sambil makan bersama. Itu juga bisa. Jadi dibalik aja. Intinya Myeonso ini melakukan dua kegiatan secara langsung, secara bersamaan Myeonso gitu. Mau diartikan dari depan bisa, mau diartikan dari belakang boleh. Tetapi ada beberapa part yang seharusnya diartikan dari depan, ada part yang diharusnya dari belakang. Tapi itu bagi saya ya sudah kayak gitu, nggak terlalu pusing sih. Cuman kadang itu manusia itu terlalu pintar ya, maksudnya eh, mungkin ini juga kelemahan saya. Kadang itu kalau ketemu soal pilihan ada Myeonso, kemudian pilihannya ada Go dan itu kadang kayak ya Allah soalnya kok sulit-sulit kayak gini. Padahal nanti kalau kalian ngerjain soal di PS Topik itu nggak sesulit itu gitu loh. Tapi yang apa itu biasanya hak teman-teman sih yang ikut di LPK, ikut kursus sendiri itu ada beberapa hal yang ya kalau soalnya kayak gini tuh gimana ya kayak gini ya gitu. Ya nggak salah juga. Cuman kadang ya saya paling nggak bisa lah kayak gitu. Soalnya itu bilahnya ting 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 teng teng. Misalnya bilahnya ada Aohiso, Temune, kemudian Tokbune, Barame dan seterusnya gitu. Nah kita kan ya harus benar-benar paham betul yang pertama, kemudian kedua kadang itu di Korea mereka menggunakan Aohiso seharusnya tapi mereka pakai nikah kayak gitu ya gimana ya, kecuali kalau sudah paten misalnya seharusnya pakai pilihannya ada Myeonso, nah itu benar-benar beda kayak gitu. Tapi kalau yang mirip-mirip itu loh yang agak susah untuk menjawabnya itu. Kemudian ilmu kita lanjut ya, ilmu 직장인들은 sebagian pekerja ini 점심 시간을 이용하여 menggunakan waktu siangnya untuk 간단한 취미 활동을 합니다. menikmati aktivitas hobi yang simpel. Sebenarnya dia ada gitu hamnita, ada yang artikan kadang itu juga ada. Tadi terkadang itu maaf ya. Apa namanya? Terkadang ini gitu itu artikan terkadang. Cuman kalau saya itu kok ya setuju-setuju enggak ya? Karena kan di sini kan ada jelgi. Gi itu merubah kata kerja menjadi kata benda atau menunjukkan kata benda tersebut. Kemudian jelgi gitu, tuh ada gitu.
Tapi ada yang ngomong kalau gitu hada itu apa namanya tata bahasa baru gitu. Nggak perlu lah. Terus kemudian twegenen waktu pulang kerja itu sebagian besar itu pulang jam 6. Tetapi di sini ada hada itu untuk menggantikan si twegen, maka bisa diartikan pulang kerjanya itu sebagian besar pulang pada jam ini, yaitu pulang jam 6 itu. Tetapi irda ketneji modeserte ketika tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan, maka yakin alhamdulillah, maka lembur. Jadi ada yang lembur. Jadi kalau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pada hari itu ya biasanya lembur ya gitu. Terus kemudian twegen huenen setelah pulang sain pirowa 스트레스를 풀고 팀워크를 다지기 위해 gitu ya. Untuk bisa dari sini boleh ya, untuk melepas bisa atau menghilangkan piro kelelahan sain yang menumpuk dan kelelahan bukan dan ini kan pirowa stres kan, kelelahan dan stres yang menumpuk dan serta memperkuat teamwork itu 상사나 동료들과 의식을 할 때도 있습니다. Ada saat di mana mereka melakukan wisik, makan bersama dengan atasan atau rekan kerja. Ini ada saat itu bisa diartikan terkadang ya. Ya bisa diartikan terkadang. Jadi setelah pulang kerja tadi kan, tweken mereka itu sain pirowa sedral pulko timwakal dajikiwehe. Jadi untuk melepas stres atau menghilangkan kelelahan yang menumpuk. Jadi kelelahan dan stres yang menumpuk serta memperkuat teamwork mereka itu terkadang sangsana tungyutulkwa wesikel halda mengadakan makan bersama. Jadi kan kadang mereka melakukan hada di sini kan hada melakukan atau diartikan mengadakan makan bersama dengan sangsa atasan atau rekan-rekan kerja kayak gitu. Nah, wisik ini di Korea sangat dipakai ya. Nanti kalau teman-teman yang sudah di Korea nanti ada saat di mana jenengan semua itu diharapkan untuk ikut serta dalam si wisik itu tadi. Nah, makanya kalau teman-teman yang beranggapan bahwa bukan beranggapan sih ya, kayak di Korea ini pilihan yang tepat untuk kerja di Korea, siap-siap dulu. Di sana itu adalah ada beberapa kebudayaan yang namanya itu sul jari ya. Sul jari itu acara minum-minuman, makanya di setiap makan bersama itu pasti ada minum-minuman. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya ada pendapat bahwa wah minuman keras itu kayak gini kayak gitu, ya disiapkan gimana caranya nanti untuk menghindari itu semua gitu. Oke, yang terakhir oton saramdelen, sebagian orang. Kalau saya ngartikan sebagian orang ya, di sini kan oton saram. Oton ini sesuatu yang seperti seperti apa? Oton saram deren di sebagian orang itu julken jonina teken huwe
sebelum atau sebelum bekerja atau setelah pulang kerja tentunya, itu jasin kungkang wihe untung hata berolahraga. Sini kita tambah terkadang ya, soal di sini ada ini gitu hatanya. Berolahraga untuk kesehatan pribadi atau pergi ke hakon, pergi ke lembaga hangguko bahasa asing wihe untuk jagi gebal pengembangan diri. Nah gitu. Jadi sebagian orang itu sebelum kerja atau sesudah bekerja, mereka itu berolahraga untuk kesehatan pribadi atau pergi ke lembaga bahasa asing jagi gibarel wihe untuk pengembangan diri. Seperti itu, gitu ya. Ya, nanti bisa diulang-ulang untuk pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi, saya masih tahap belajar. Saya hanya membagikan apa yang saya pelajari. Kalau teman-teman ada beberapa pertanyaan atau beberapa perbedaan, bisa tanya-tanya atau mungkin kita diskusi bersama gitu. Terima kasih. Sekali lagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.